Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam perjalanan hidup, kita menggantungkan apa yang ada di dunia ini. Bahkan seolah-olah kita mesti menciptakan kepuasan diri terlebih dahulu. Padahal banyak orang di sekitar kita yang lebih membutuhkannya. Budaya konsumerisme, hedonisme merusak citra seorang beriman di dalam persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu setia dan tekun memperjuangkan kehidupan yang abadi dan bukan apa yang fana di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, di dalam bacaan pertama kita diingatkan untuk tidak tergantung kepada seseorang, untuk tidak tergantung kepada benda-benda material. Tetapi kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bahwa kita hendaknya bersikap solider, sebagaimana Yesus berikan kepada kita teladan yang baik untuk solider. Jangan materi yang ada di dunia ini membuat kita menjadi lupa akan sesama kita, membuat kita memiliki sifat konsumerisme yang berlebihan. Padahal kita tidak memerlukannya, tetapi karena ingin dipandang hebat, ingin dipandang wah, kita membeli segalanya supaya kita dipandang orang paling hebat dan mungkin orang paling kaya. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kepada kita semua, hendaknya di dalam hidup ini kita mencari kehidupan yang abadi. Karena jelas dikatakan bahwa mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Menjadi sangat disayangkan ketika orang yang berkeluarga hidup menjadi baik hanya karena ada istrinya atau ada suaminya. Berarti itu adalah sikap-sikap yang munafik. Ketika tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, ia lupa akan kesetiaan. Tetapi berbeda ketika seseorang memutuskan untuk hidup berkeluarga, bukan karena istrinya, bukan karena suaminya, tetapi semata-mata ingin menjadi sarana keselamatan bagi Allah. Itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Allah melalui hambanya, nabinya, dan rasulnya. Kita diingatkan bahwa hendaknya hidup berkeluarga yang dicapai adalah kekudusan, kesucian yang dari hari ke hari terus kita perjuangkan. Kalau kita hidup berkomunitas menjadi baik hanya karena ingin dilihat baik oleh pimpinan. Kalau kita hidup berkeluarga karena hanya ingin dilihat baik oleh ibu mertua, bapak mertua, semuanya akan menjadi sia-sia. Kita hanya membuang waktu yang tak ada gunanya. Lebih baik kita memaknai hidup kita dengan mencari apa yang penting dan menjadi bekal bagi kita di dalam kehidupan yang abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Ada istilah Jawa yang mengatakan urip iku ming mampir nggo ngombe. Hidup itu seperti orang yang hanya singgah sebentar untuk meminum air. Begitu singkat, akan sangat sia-sia jika kita hanya memaknai hidup kita dengan memuaskan apa yang nampak, apa yang sifatnya fana. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk mencari sesuatu yang abadi. Janganlah karena kita miskin, karena kita kaya, karena kita memiliki segalanya, kita lupa akan sesama kita. Di dalam sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini, kita diingatkan, harta tidak menjadi jaminan kebahagiaan, kepunyaan, kemewahan, tidak menjadi jaminan untuk menjadi bahagia. Yang menentukan kita bahagia atau tidak, itu ialah kita sendiri. Bagaimana kita memaknai persiaran hidup kita. Jika kita memaknai persiaran hidup kita dengan ketulusan, kejujuran, dan melakukan segala aktivitas kita dengan sukacita, maka bahagia menjadi jaminan di dalam persiaran hidup kita. Di dalam sabda bahagia kita diingatkan untuk tidak mengeluh, untuk tidak menggerutu, untuk tidak membandingkan diri, untuk tidak iri dengan sesama kita. Justru kehadiran sesama kita menjadi sarana keselamatan dan pemacu untuk lebih memaknai hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi bahagia sederhana, kita melakukan apa yang menjadi porsi kita, apa yang menjadi peran kita di dalam persiaran hidup kita dengan ketulusan, dengan sukacita, maka jaminannya adalah bahagia di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan melimpah dan melindungi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, hidup itu hanya sementara, maka carilah bekal yang abadi, yakni melakukan apa yang menjadi porsi kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita lakukan dengan penuh bijaksana, dengan penuh ketulusan dan penuh sukacita, sehingga bahagia tidak akan lari jauh dari persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.